guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 148 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap tipis-tipis dulu sedikit aja episode sebelumnya. Setelah berhasil membantu seluruh anggota meningkatkan kekuatan, bahkan Tang Wutong mencapai level 90 dan hanya membutuhkan cincin roh ke-9, Yu Hao terlihat mendapatkan sebuah pemahaman baru dari Elder Suan untuk membentuk inti jiwa keduanya, di mana metode tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, metode resonansi yang lebih stabil, namun tidak akan bisa membentuk inti jiwa ketiga. Sedangkan metode kedua disebut pelengkap yin yang, meskipun ekstrim, namun kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada metode resonansi, bahkan metode yang digunakan Dewa Binatang Roh di Tian. Singkatnya, setelah memberikan informasi tersebut, serta Yu Hao harus segera mengikuti misi membunuh Su Tianran, Yu Hao lantas membawa Tang Wutong menuju camp pertemuan di puncak Gunung Mingdo Kerajaan Xinglo, serta bekerja sama dengan para petinggi tiga kerajaan benua Daulo. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Selain bertujuan menghabisi Su Tianran untuk meminimalis ancaman perang skala besar, hal itu juga akan memicu konflik internal di dalam kerajaan Matahari Bulan. Pasalnya, para petinggi pastilah memperebutkan tahta pasca kematian Su Tianran. Terlebih lagi dikarenakan putranya masih kecil, hal itu sulit baginya untuk naik tahta. Mendengarkan Su Tianran memiliki seorang putra, jelas mengejutkan Yu Hao. Bahkan dia tidak menyangka Juzi rela memberikan Su Tianran putra demi memperluas ambisinya membalaskan dendam. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, Dai Hao menegaskan, menurut informasi, Su Tianran akan menjadi kepala pendeta dalam waktu 7 hari dan mengikuti upacara pemujaan kerajaan matahari dan bulan, sehingga menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk bertindak. Hanya saja, demi mengalihkan pasukan penjaga, 15 Feng Hao Dolo harus membagi tugas. Setengah anggota yang dipimpin Dolo Tian yang perlu menciptakan keributan dan menargetkan gudang senjata terbesar di kota Mingdo. Sedangkan Dubusi akan memimpin 4 super Dolo memberikan pukulan dahsyat kepada Su Tianran. Di saat Yu Hao memikirkan rencana tersebut terlalu beresiko, serta kerajaan Matahari Bulan memiliki 2 limit Dolo yang bisa saja menghabisi Dubusi dan 4 super Dolo dengan mudah, Dai Hao lantas meminta Yu Hao memimpin seluruh anggota menyusup ke dalam kota Mingdo. Setelah itu tugasnya akan dianggap selesai. Meskipun Yu Hao beranggapan tugas tersebut tidak sulit, namun dia tetap meminta seluruh orang untuk mengikuti perintahnya sebelum benar-benar memasuki kota Mingdo, sehingga bisa menjamin mereka tiba di posisi masing-masing. Di saat pihak kerajaan Doling terlihat meragukan ucapan Yu Hao, serta dengan umurnya tidaklah pantas menjadi pemimpin, Dolo Bintang sempat membela Huo Yu Hao. Terlebih lagi berkat Yu Hao, Gunung Mingdo bisa kembali diambil alih. Ucapan tersebut lantas didukung oleh Dubusi. Dia bahkan percaya Yu Hao sangat cocok menjadi pemimpin, serta harus segera melakukan misi besok pagi. Singkatnya, dikarenakan misi terlalu berbahaya, serta jika bukan karena terpaksa, Dai Hao tidaklah mungkin menyeret Yu Hao dalam bahaya. Oleh sebab itu, Dai Hao berpesan kepada Yu Hao untuk menjaga dirinya, hanya membantu kelompok melakukan penyusupan, serta tidak perlu berpartisipasi dalam penyerangan, bahkan memintanya melarikan diri jika situasi tiba-tiba berubah total. 我明白了，以自己的安全为重，
按照我说的去做就行了，我没办法跟你解释太多。 Di saat Tang Wutong merasa ada rahasia dalam misi, bahkan membuat Dai Hao memperingatkan Yu Hao dan sangat peduli kepadanya, Yu Hao sendiri beranggapan rahasia tersebut hanya diketahui oleh para petinggi misi. Bahkan meski dia enggan mengakuinya, dendamnya kepada Dai Hao seolah-olah mulai berkurang. Selain itu juga, sejak membantu kerajaan Xinglo melakukan pertempuran dan mengetahui makam ibunya telah diperbaiki, hal itu membuat perasaannya kepada Dai Hao juga mulai berubah. Malam harinya, ketika Dolo Tian yang merasa heran kenapa Du Buxi sangat menghargai Yu Hao, Du Buxi lantas menegaskan, meski kultivasi Yu Hao tertahan di level 89, namun kekuatan jiwanya setara dengan seorang Feng Hao Dolo. Bahkan kekuatan spiritualnya setara dengan seorang Dolo Super, serta telah memiliki inti jiwa pertama. Sehingga dalam waktu 10 tahun lagi, Yu Hao kemungkinan akan melampaui mereka sebagai generasi tua. Benar-benar bakat luar biasa hebat. Meskipun Dolo Tian yang cukup terkejut, namun dia juga menegaskan, misi kali ini sangat penting. Pasalnya jika kerajaan Matahari Bulan memperbesar perang, kerajaan Doling sebagai kerajaan paling lemah pasti akan langsung hancur, bahkan menjadi gambaran masa depan 3 kerajaan asli benua Daulo. Ucapan barusan lantas dibenarkan oleh Du Buxi, di mana setelah perang sebelumnya, dia mengalami cedera fatal yang tidak bisa disembuhkan, bahkan hampir setengah kerajaan Tianhun dihancurkan. Oleh sebab itu, setelah misi menghabisi Su Tianran berhasil, Du Buxi meminta Tian yang membawa seluruh anggota segera pergi sejauh mungkin tanpa memperdulikan dirinya. Sambil melewati malam dengan hati yang mendebarkan, serta diliputi dengan kecemasan tentang keberhasilan misi, pagi hari memulai aksi misi akhirnya tiba. Di bawah instruksi Dai Hao sebagai tuan rumah dan tidak ikut dalam misi, kepergian mereka lantas diantar dengan harapan keberhasilan. Singkatnya, setelah tiba di perbatasan dan Yu Hao melepaskan kemampuan berbagi deteksi spiritual kepada seluruh anggota, hal itu langsung membuat semua orang terdiam. Selain mereka bisa melihat secara detail dalam radius beberapa kilometer, kekuatan spiritual yang dilepaskan Yu Hao juga sangat kuat tanpa adanya titik buta. Bahkan seorang Dolo yang sebelumnya menghina Yu Hao langsung meminta maaf atas semua ucapan dan keraguannya. Tidak berselang lama, ketika Yu Hao melepaskan gangguan spiritual untuk membuka jalan dan menghindari alat roh pengintai udara, hal itu membuat Du Buxi benar-benar terkejut dengan peningkatan kekuatan mata spiritualnya. Dia juga merasa menyesal tidak bertemu lebih dulu dengan Yu Hao. Pasalnya jika hal itu terjadi, Du Buxi pastilah akan menjadikan Yu Hao sebagai murid terakhirnya dan tidak jatuh kepada Pak Tua Mu'en. Di saat Yu Hao meminta Du Buxi untuk tidak mengejek gurunya, Du Buxi menegaskan, meskipun Mu'en masih hidup, dia akan tetap memanggilnya dengan sebutan Pak Tua. Pasalnya jika bukan karena Mu'en, kakaknya tidak akan tewas. Mendengarkan hal itu dan seolah-olah merasakan semangat dalam diri Du Buxi seolah-olah menghilang, hal tersebut jelas membuat Yu Hao merasa heran. Terlebih lagi semangatnya ini sangat berbeda seperti saat Du Buxi melawan Di Tian sebelumnya. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, dan Du Buxi memintanya untuk fokus memimpin jalan, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan imitasi untuk membawa anggota memasuki kota Mingdo. Singkatnya, setelah tiba di kota, seluruh anggota lantas berpencar dan melakukan penyamaran di posisi masing-masing, serta menggunakan alat komunikasi yang telah disiapkan untuk tetap terhubung, menggunakan kata sandi untuk menyembunyikan informasi.
Di saat Tang Wutong merasa takjub Aula Alatro telah sepenuhnya diperbaiki pasca kehancuran sebelumnya, Yu Hao lantas menegaskan, menurut Guru Xuan Ziwen, Aula Alatro alias Aula Kebajikan bukanlah tempat paling maju dalam Kekaisaran Matahari Bulan, melainkan ada tempat lain yang disebut Aula Kekaisaran. Selain tempat seluruh Master Alatro level 9 Kerajaan Matahari Bulan berkumpul, Aula Kekaisaran juga merupakan fondasi terkuat Kerajaan Matahari Bulan. Sambil melakukan penyamaran layaknya suami istri dari keluarga bangsawan, Yu Hao dan Tang Wutong mulai memperhatikan keadaan sekitar, bahkan melihat pasukan pengawal kekaisaran mulai mengamankan kota Mingdo. Dari beberapa gosip yang dia dengar dari beberapa warga, pasukan pengawal kekaisaran memiliki kekuatan di atas 5 pasukan binatang buas, sehingga menjadi bukti kalau Kerajaan Matahari Bulan masih memiliki banyak kekuatan yang disembunyikan. Selain itu juga, dengan begitu banyaknya alat pengintai di seluruh kota, maka sudah menandakan acara pemujaan nantinya sangatlah penting. Bahkan keselamatan Su Tianran juga pasti menjadi prioritas utama. Malam harinya, ketika Yu Hao dan Tang Wutong menuju sebuah penginapan, seorang anggota sekte tubuh terlihat menghampirinya, serta memintanya untuk menemui ketua sekte alias Dubusi. Pada awalnya, pertemuan mereka terlihat biasa saja, hanya membicarakan tentang situasi kota Mingdo yang tidak ada keanehan sedikit pun. Namun tiba-tiba saja, Dubusi memberikan informasi di mana anak Su Tianran dan Juzi memiliki nama Su Yunhan menjadi putra mahkota saat baru berusia 1 bulan. Dengan adanya Su Yunhan sebagai putra mahkota, keberadaan Su Tianran menjadi kaisar semakin kuat tanpa adanya pemberontakan. Selain itu juga, Su Tianran memiliki istri yang mahir dalam militer dan menjadi komandan tertinggi, sehingga siapa yang berani melawannya di dalam kekaisaran. Di saat Yu Hao mulai membenarkan ucapan tersebut, serta menyadari pengaruh Su Tianran sangatlah kuat dalam peperangan, bahkan dia juga bingung kenapa Dubusi tiba-tiba mengajaknya berbicara 4 mata. Dubusi lantas mengatakan, selain membunuh Su Tianran, mereka juga memiliki misi penting lainnya. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita di episode 148 ini. Waduh, misi menghabisi Su Tianran akhirnya tiba ya guys ya. Dan kalau kalian ngikutin spoiler yang udah Mimin buatkan, kalian pasti paham ya guys ya kelanjutan alur ceritanya. Dimana nantinya Dubusi bakalan mengorbankan nyawanya demi memberikan serangan telak kepada Su Tianran. Tapi sayangnya gagal ya guys ya, dan membuatnya kois secara mengenaskan. Namun di waktu yang sama, Dubusi juga berhasil melukai Long Xiaoyao yang mencoba melindungi Su Tianran. Sedangkan Su Yunhan bakalan diculik sama rombongan Yu Hao ya guys ya. Nah, dikarenakan udah dikasih spoiler singkat di sini, gak usah nanya lagi spoilernya mana ya guys ya. Kalian bisa langsung cek di daftar spoiler versi novel Solen 2. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.